Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa fakta gelap tentang anime atau manga Spy X Family. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi pertama kita akan bahas dulu apa itu Spy X Family. Spy X Family merupakan sebuah manga yang dibuat pada tahun 2019, tepatnya dipublis pada tanggal 25 Maret, dan sekarang sudah berjalan 9 volume, yang terakhir rilis pada tanggal 4 April 2022 kemarin. Spy X Family bercerita tentang mata-mata utama dengan nama sandi Twilight telah menghabiskan hari-harinya dalam misi penyamaran. Semua demi impian dunia yang lebih baik, tapi suatu hari dia menerima perintah baru yang sangat sulit dari komando. Untuk misinya, dia harus membentuk keluarga sementara dan memulai hidup baru. Karya atau manga ini ditulis oleh Endo Tatsuya dengan nama gambar penulis yaitu Bulan Sabit. Ya, seperti biasa wajah asli mangaka jarang diperlihatkan. Ia kelahiran tahun 1980 dan sudah menulis manganya sejak tahun 2000 yang berjudul Shiho Yugi Endo Tatsuya Tanpenshu dengan total 4 chapter alias one shot manga. Bahkan kalau kalian teliti, Endo Tatsuya sudah pernah membuat manga yang serupa, yaitu pada tahun 2018 yang berjudul I Spy, dengan tipe one shot manga alias cuman 1 chapter doang. Nah, setelah kita mengetahui seluk-beluknya, mari kita bahas sisi gelap dari anime Spy X Family ini. Dan peringatan, apa yang dibahas dalam video ini hanya sebuah asumsi dan teori saja, tidak 100% kebenarannya, jadi silakan kalian nilai sendiri ya. Kita mulai dari pertama, protagonis utamanya yaitu Twilight atau bahasa Jepangnya Tasogare, dalam bahasa Indonesia bisa disebut senja, tapi itu juga masih abu-abu karena ada agen yang bernama Nightfall yang memiliki arti yang sama yaitu senja. Tapi sebenarnya bukan itu sisi gelapnya. Kita tahu bahwa sebenarnya main karakter atau MC dari manga ini adalah 3 orang yaitu Lloyd, Anya, dan Yor. Namun karena full satunya memakai karakter Twilight, maka kita anggap saja ia adalah protagonis utamanya. Jadi dalam kemunculan pertamanya dikenalkan sebagai mata-mata terbaik dari agen Wise, alias dari Westalis. Tapi apa yang membuat dia jadi mata-mata terbaik pada zaman itu? Ya, benar sekali, caranya menyamar dan mengganti wajah, mulai dari awal kemunculannya, kedua, ketiga, ini adalah ciri khasnya. Tapi sadarkah kalian satu hal? Apa yang membuat kalian yakin bahwa agen yang berkode Twilight atau Tasogare ini memiliki wajah asli seperti pria tampan yang sedang kalian lihat sekarang? Bagaimana jika ini adalah wajah palsu juga yang ia gunakan untuk menipu para pembaca dan membuat kita yakin bahwa orang yang disebut Tasogare ini sebenarnya adalah laki-laki tampan? Karena kalau tidak tampan pasti kalian tidak tertarik menonton anime ini kan? Selanjutnya juga pasti kalian tidak mau Yor punya suami yang kurang cakep kan? Apalagi Anya yang punya ayah yang biasa-biasa saja. Bagaimana jika kami katakan bahwa ini adalah wajah palsunya juga? Mengingat bahwa nama Lloyd Forger adalah nama palsu juga yang ia gunakan untuk mendapatkan keluarga palsu. Ini juga cukup aneh bahwa jika itu benar wajah aslinya, kenapa ia menggunakannya dalam kehidupan sehari-harinya? Bahkan di episode pertama saat kencan dengan anak musuhnya, ia cukup merubah penampilannya dengan menggunakan kacamata. Lalu kenapa ia tak merubah satupun stylenya saat menjalani misi keluarga palsunya? Apalagi saat episode untuk menyenangkan Anya, kenapa Tasogare secara terbuka memperlihatkan wajah aslinya kepada semua agen? Apakah ia tidak takut ketahuan ataupun pengkhianatan? Jika benar Tasogare adalah agen terbaik, maka ada kemungkinan bahwa wajah yang ia gunakan saat ini juga adalah palsu. Lanjut kedua, Anya. Ya, selain ayahnya Tasogare, kita bisa melihat Anya merupakan anak biasa yang cukup polos. Tapi tahukah kamu bahwa Anya dalam masa lalunya memiliki track record yang cukup mengerikan, di mana ia adalah subjek penelitian atau tahanan yang lari dari sebuah lab. Itulah kenapa ia terus berpindah-pindah panti asuhan dan berganti nama beberapa kali. Yang perlu kalian sadari adalah jika Anya adalah anak yang berasal dari penelitian, mungkin ini ada hubungannya dengan eksperimen keji yang dilakukan oleh Jerman dulu saat Perang Dunia Kedua. Tapi kok
kenapa tiba-tiba dihubungkan dengan Jerman? Ya, karena kita tahu bahwa anime ini latarnya sangat Jerman banget. Udah pernah kami bahas di video sebelumnya juga. Jadi kita singkat saja. Ada kota yang namanya Berlin sebagai nama ibu kota Jerman sekarang. Dan juga adanya blok barat dan timur yang dulunya juga Jerman, terpisah menjadi Jerman barat dan timur. Tapi jika begitu, apa hubungannya dengan Anya? Ya, benar sekali, eksperimen manusia Nazi di awal 1940-an adalah awal-awal di mana eksperimen manusia ini dilakukan. Mulai dari eksperimen anak kembar, eksperimen pembekuan, eksperimen sulfonamida, dan banyak lagi eksperimen yang telah dilakukan. Kami pikir jika latarnya Jerman banget, maka anime ini pasti mengambil setidaknya satu referensi, dan itu adalah Anya. Yaps, Anya adalah korban eksperimen. Kemungkinan eksperimen yang dilakukan adalah agar bisa membaca pikiran orang lain yang akan digunakan sebagai senjata untuk melawan musuh atau dikenal sebagai senjata perang. Namun entah bagaimana akhirnya Anya bisa kabur dan berpindah-pindah lokasi sampai saat ini. Kabar buruknya adalah eksperimen ini dilakukan oleh anak kecil dan belum 100% berhasil. Karena pada dasarnya Anya pernah beberapa kali mengalami pusing dan juga mengalami pendarahan. Mungkin sisi gelap Anya tertutupi akibat scene komedi yang kita dapatkan dari episode pertama. Oke, sisi gelap ayah sudah, anak sudah, lalu bagaimana dengan sang ibu alias Yor? Hoho, tentu saja ia juga memilikinya, bahkan di awal kemunculannya dan latar belakang karakternya sangat jelas dan belak-belakan diperkenalkan. Yaps, dia adalah seorang pembunuh bayaran tanpa ampun membunuh orang. Mungkin bakal dimaafkan karena Yor itu good looking dan mempunyai wajah yang cantik. Tapi ya, namanya juga anime kan. Tapi kita nggak bahas perdebatan semacam itu. Tapi intinya ada satu kesamaan Yor dengan salah satu tokoh dunia nyata yang mungkin terinspirasi dari pembentukan karakter Yor ini. Dan itu adalah Brigitte Monhaupt. Ya, entah bagaimana penyebutannya. Coba kita minta Google menerjemahkannya dalam bahasa Jerman. Brigitte Monhaupt. Ya, kurang lebih begitulah namanya. Kenapa bahasa Jerman? Karena kebetulan beliau berasal dari Jerman. Dan ternyata ia juga memiliki track record yang hampir sama dengan Yor. Ya, benar, anggota fraksi Tentara Merah atau RAF. Kelompok teroris komunis Jerman Barat ini menyerang Jerman selama beberapa dekade dan menewaskan lebih dari 30 orang. Monhaupt ternyata tercatat ikut terlibat dalam pembunuhan tokoh-tokoh Jerman terkemuka, termaksud industrialis Hans Martin Schleyer, Kepala Bank Dresden Jurgen Ponto, dan Jaksa Federal Siegfried Buback. Nah, kesamaannya dengan Yor, Yaps membunuh tokoh-tokoh terkenal, dan gak usah terlalu pusing, contoh nyatanya bisa kalian lihat pada episode 2, di mana Yor dengan secara jelas mengincar nyawa Wakil Menteri Brennan. Dia adalah Wakil Menteri Departemen Audit, yang jelas-jelas merupakan tokoh penting dalam negara tersebut. Namun ia terbunuh karena diduga berkhianat pada negaranya. Jadi apakah Yor dan Monhaupt ini memang benar adalah karakter yang sama? Ya, bisa jadi. Sayangnya mungkin dibuat berbeda di mana Yor tinggal dan bekerja di Blok Timur atau disebut Ostania. Sedangkan Monhaupt bekerja di Jerman Barat, mungkin agar tidak terlalu kentara kesamaannya. Dan fakta tambahannya adalah jika kalian sadar kenapa Yor nggak bisa masak, itu karena ia sudah terlalu sering membunuh orang dan merasakan daging mereka dengan senjatanya. Jadi inilah secara harfiah, Yor tidak akan bisa masak. Karena masakan enak hanya terlahir dari tangan-tangan yang penuh kasih sayang. Ya, sudah, begitulah beberapa pembahasan tentang teori gelap dari manga atau anime Spy X Family ini. Dan semua itu barulah semacam cocok logi, teori maupun asumsi. Silakan kalian nilai sendiri apakah bisa terpercaya atau tidak. Dan jangan diambil hati ya, sesuai judul video ini juga dan peringatannya. Kami harap kalian mengerti apa yang ingin kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.